to my YouTube channel. Today is a taco day. Hari ini kita akan bikin tacos. Well, taco sekarang lagi ngetren ya di Indonesia karena ada salah satu franchise restoran tacos ya. Restoran tacos, pokoknya makanan Meksiko yang baru masuk ke Jakarta. Dan yang saya dengar dari teman saya, katanya ngantrinya bisa sampai 2 jaman. Sedangkan restoran itu kalau dari zaman dulu, of course it comes from the US ya. Jadi I'm very familiar with the restaurant. Dan anak saya Arman, salah satu jajanan yang dia suka dari restoran ini. Jadi tacos itu sebetulnya sangat mudah untuk dibuat sendiri, and it's a lot of fun to do. Saya udah bikinin anak-anak tacos dari mereka kecil, dan when we have a taco night or taco days, biasanya saya bikinin yang untuk bagian daging cincangnya itu saya pisah, kemudian semuanya itu bisa ngisi tacosnya sendiri. Jadi kalau untuk sharing, it's perfect and it's a lot of fun. Okay, let's get started. Saya tunjukin gimana cara membuatnya. Oke, yang pertama kita bikin untuk daging cincangnya terlebih dahulu. Jadi di sini sudah saya siapkan 1 buah wajan. Dagingnya saya pakai 500 gram, setengah kilo. Nah, ini untuk bumbunya kita racik sendiri. Saya tunjukin, it's actually quite simple. Cuman di sini saya juga mau nunjukin ini bumbu yang racikan omanya kakak Arman. Dia juga, she's a very good cook dan dia punya company-nya sendiri. Dia bikin bumbu macem-macem banget. Saya kalau ke US itu lihat tempat dia ngeracik bumbu-bumbunya, it smells so good. Dan salah satunya adalah organic hot spice taco seasonings. Oh ya, dia juga bikinnya itu lebih ke yang organic seasoning ya. Jadi kalau dia di sini komplit, bumbunya ada macem-macem. But anyway, ini kan dapetinnya di US. Kalau teman-teman pengen bisa order dari websitenya. Namanya umamiherbs.com, atau kita bikin sendiri seperti ini. Of course rasanya nggak bakal semantep yang ini ya, karena kalau yang udah diracik seperti ini dia ada chipotle peppernya juga, sedangkan di Indonesia is very difficult untuk dapetin dry chipotle pepper. So wajannya kalau udah panas kita tambahkan sedikit minyak. Saya pakainya olive oil. I mean you can use whatever oil you desire. Saya pakainya 1 sendok makan. Terus daging cincangnya langsung aja kita masukin ya, seperti ini, like this. Nah ini langsung kita bumbuin. Jadi yang pertama saya pakai cumin powder 1 sendok teh. Cumin itu jinten yang bubuk, ini kita tambahkan. Terus kita kasih cayenne pepper, bubuk cabai. Nah ini jumlahnya terserah ya. Kalau mau dia lebih pedas, of course lebih banyak. Kalau dia mau nggak terlalu pedas, lebih sedikit. Kalau saya tambahkan kurang lebih 1 sendok makan. Jadi saya mau pedasnya itu kerasa ya. Cuman kalau untuk anak-anak mungkin bisa diganti pakai paprika biar dia nggak pedas. Terus saya kasih sedikit oregano. Oreganonya setengah sendok teh ya, ini kita tambahkan. And what's here? Oh ya, garlic powder, bawang putih yang bubuk juga sekitar 1 sendok teh. Saya pakainya yang tanpa garam. Sama jangan lupa kita kasih garam juga ya, garam secukupnya. Saya pakai sekitar setengah sendok teh dulu. Nah ini kita aduk. Jadi kita matengin sedikit dagingnya. Ini masaknya nggak perlu terlalu lama ya. Nanti kalau warnanya sudah merata coklat semua, artinya dia udah mateng. Jadi ini kita tambahin dulu black pepper. Kita tambahin saus tomat. Saus tomatnya di sini saya pakai sekitar 1, 2, 3, 4, 5 sendok makan ya saus tomatnya. Oke. Ini kita aduk lagi. Oke, kita masak sampai dia mateng. Tapi nanti jangan lupa ya, kita cicipin dulu. Tuh, kalau mau ditambahkan sedikit air juga boleh. Ini saya pakai yang daging cincangnya yang ada fatnya.
Jadi dia agak lumayan basah. Kalau misalnya teman-teman pakai yang lean itu yang tanpa fat, dia akan agak sedikit lebih kering, dan itu mungkin perlu ditambahkan air kurang lebih, I don't know, I would say about 3-4 sendok makan. Ya, kalau dia yang fatty, dia nanti dengan sendirinya akan keluar the natural juice. Oke, ini mau saya cobain dulu ya. Ini kita cobain. Dia perlu sedikit lagi asinnya. Jadi saya tambahin lagi ya garamnya. Sedikit, sama mau saya kasih sedikit gula pasir. Biar ada, saya nggak mau dagingnya manis, tapi ada sedikit balance-nya ya. Jadi 1 sendok teh cukup. Sama cabenya masih kurang kerasa. I like it a little bit more spicy. Jadi cabenya saya masukin. Oke, ini kita aduk. Dagingnya juga udah mateng, jadi jangan terlalu kelamaan juga ya. Kita nggak mau dia kering. We just want it to be perfect. Yang penting dia mateng dan semuanya bercampur. And this is ready. Ini udah bisa kita matikan. Sekarang kita akan menyelesaikan tacosnya. Here comes the fun part. Tadi daging cincangnya udah ada. Sekarang the way to put it together. Oke, ini air fryernya udah saya panasin ya. Jadi nanti mau kita pakai untuk yang taco shellnya. Ada yang soft tacos. Jadi ini roti tortilla tapi yang ukuran kecil. Dia terbuat dari tepung terigu. Sedangkan ada lagi yang crunchy taco shells. Ini terbuat dari jagung. Dia ada 2 jenis juga. Ada yang yellow corn, ada yang white corn. Di sini saya pakai jagung yang putih, jadi white corn. Dan ini semua sekarang jualnya banyak sekali di supermarket sama online juga ada, ya. Nah, ini dua-duanya mau saya tunjukin karena kadang ada yang suka pakai yang soft shell, ada juga pakai yang crunchy shells. Tapi sebelumnya kita siapin dulu untuk atasannya itu loh, topping atasannya itu biasanya selalu ada selada. Seladanya harus kita iris-iris lebih kecil ya. Seladanya saya di sini pakainya selada yang keriting. Kebetulan di kulkas lagi ada selada keriting. Jadi ini yang saya pakai. Tinggal diiris-iris aja lebih kecil seperti ini. Sebetulnya sih kalau kita iris kecil nanti makin mudah kita naruh di atasnya. Saya taruh di mangkok ya. Seperti ini. Nah, ini yang saya bilang it's a lot of fun kalau kita bikin makan siang atau makan malam tacos, nanti semua keluarga atau tamunya kita, mereka nanti yang naruh sendiri. Terus tomatnya udah dipotong-potong, bijinya dibuang, dipotong dadu kecil-kecil. Terus kalau mau pakai sour cream juga bisa. So sour cream ini optional, bisa dipakai bisa enggak. Cuman kalau tacos itu enaknya pakai sour cream. Kalau ada salsa lebih enak lagi. Guacamole itu dari alpukat. Ya, I love guacamole. Cuman alpukat dikasih bawang bombay, kemudian pakai cabai hijau yang jalapeno atau cabai hijau yang ukuran gede atau cabai gendot. Itu diiris-iris terus kayak diaduk-aduk, dicampur, dikasih daun cilantro sama jeruk nipis, perasan jeruk nipis. Terus kalau mau bisa juga pakai bawang bombay merah seperti ini. Ini bawang bombay merahnya kita iris-iris. Ini optional ya. Ada yang suka, ada yang enggak. Kalau kakak Arman dia nggak terlalu suka bawang merah. Sedangkan kalau saya suka. Ini tinggal saya iris kecil-kecil seperti ini. Oke. Ini kita taruh di mangkok juga. Terus satu lagi yang penting untuk tacos itu keju. Kejunya saya pakai yang Mexican cheese. Biasanya di supermarket itu ada jualannya. Jadi dia udah dicampur-campur. Ada macam-macam brand ya. Ini saya dapat yang di supermarket kemarin yang seperti ini bentuknya. Ini kita gunting. Tuh, Mexican cheese. Jadi kalau Mexican cheese itu biasanya dia campur-campur. Warnanya itu ada kuningnya, ada putihnya. Kalau yang saya tahu biasanya ada cheddar cheese-nya, ada Monterey Jack. Monterey Jack itu ada pedes-pedesnya sedikit. But if not, no problem. Bisa pakai shredded cheese yang kita suka seperti cheddar atau bisa juga pakai Swiss and all of that. Ya, ini saya taruh di mangkok ya biar lebih mudah.
Oke. Nah, condimentsnya udah siap. Ini kalau kita sajikan untuk keluarga, itu biasanya condimentsnya saya taruh di mangkok-mangkok sendiri, biar nanti keluarga kita yang pilih sendiri ya, apa aja yang mereka mau di tacosnya. Terus kalau mau bisa juga pakai saus taco seperti ini. Biasanya dia ada tingkat kepedasannya, ada yang mild, ada yang medium, ada yang hot. It's up to you. Ini penting nggak penting. Kalau ada, it's nice. Kalau nggak ada juga no problem. Ya, jadi ini juga bisa dibeli online atau di supermarket. Saya kasih dua pilihan. Ini udah dibuka karena sebagian udah dimakan sama Kakak Arman. As I said, Kakak Arman tuh pengkonsumsi tacos ya. Oke, saya keluarin 3 ya. Nah, kalau yang crunchy itu bentuknya seperti ini. Ini bisa kita panaskan di toaster oven. Ada kan yang oven portable yang kecil untuk panggang roti, bisa dipakai. Atau kalau saya sih pakai air fryer seperti ini. Bagi saya ini udah paling mudah pakai air fryer. Kita masukin hanya beberapa, sekitar 1 menit. Cuman buat biar dia warm ya, biar dia lebih fresh rasanya. Terus yang ini juga, yang soft tacos. Nah, kalau yang soft tacos ini terbuat dari tepung terigu. Yang soft tacos juga saya keluarkan beberapa. Ini juga perlu dipanaskan dulu sebentar. Jadi caranya tinggal, ini udah saya nyalakan ya wajan crepes. Tinggal kita bolak-balik dulu. Oke. Ini juga bisa dibalik. Oke, these are ready. Ini yang crunchy tacos. Oke, kalau saya jujur, kalau untuk tacos yang daging cincang seperti ini, saya sukanya yang crispy atau yang crunchy. Tapi kalau fish tacos, tacos yang terbuat dari ikan, saya sukanya yang soft tacos. Nah, kalau di luar, itu yang soft tacos, ada juga yang terbuat dari jagung, juga ada. Jadi, kalau yang ini kan flour tortilla, ya, flour tacos. Ada juga yang terbuat dari jagung, kalau di sana itu satu aisle, kalau kita ke supermarket, biasanya ada satu aisle, itu isinya penuh hanya dengan pilihan tacos atau kulit untuk burritos dan sebagainya. Bagi kita mungkin kalau masuk ke aisle beras, kalau kita di supermarket di sini, kalau ke aisle beras kan banyak sekali pilihan beras macam-macam. Nah, kalau di sana itu banyak sekali pilihan untuk tacos, taco shells, tortilla dan sebagainya. Ini kita panaskan. Yum, this is ready. Nah, kalau untuk keluarga itu biasanya yang shellnya ini saya taruh di piring yang gede, udah gitu taruh juga condimentsnya, udah gitu taruh juga yang dagingnya di sampingnya, ditaruh di piring gede, jadi semua orang bisa ngambil. Nah, daging cincang tinggal kita taruh di dalamnya seperti ini, jangan terlalu penuh ya, mungkin sekitar setengahnya, karena kan atasnya mau kita kasih yang lain. Jadi sekitar setengahnya like this. Terus kalau saya biasanya, saya kasih sour cream. Like this. Kalau ada avocado, guacamole juga bisa. Terus kita kasih selada. Potongan tomat, just like this. Yang suka bawang bombay bisa pakai bawang bombaynya juga. Kalau Kakak Arman dia nggak suka, jadi dia nggak mau pakai bawang bombay. Sama parutan keju di atasnya. Just like this. There you go. Sekarang yang soft tacos. Jadi kita pakai yang pakai flour tortilla. Sama seperti tacos yang tadi, cuman bedanya kalau tadi kan udah kelipet, sedangkan kalau ini dia belum kelipet. Jadi kita kasih daging cincang di tengahnya. Just like this. Terus saya suka pakai sour cream. Oops. Sour cream ini krim asam. Biasanya sour cream, guacamole, salsa itu udah satu paket ya biasanya ya. Terus kita kasih selada like this.
bawang bombay, tomatoes, sama keju di atasnya. Nah ini kalau yang soft tacos tinggal kita lipat seperti ini. Just like that. Ups, kalau yang ini dia agak susah stay-nya ya, harusnya kan langsung dimakan. Jadi saya tambahin lagi satu lagi. Oh iya, by the way, kalau teman-teman mau pakai yang saus taco itu, tinggal dipakai aja sekarang ya. Let's say yang satu ini mau dipakein saus taco, if you have it. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah ini langsung aja nih saya taruh seperti ini. Terus atasnya kita kasih yang selada tadi. Tomatoes. Bawang bombay merah. And cheese. Like this. Okay, let's put it here. And that's it. This is it, my soft and crunchy tacos yang harus dicoba. Thank you for being with me today. I hope you enjoyed the recipes. Jangan lupa untuk di comment, di like, di share, and subscribe. See you next time.